Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah amma ba'd. Jadi di video kali ini Ana ingin membuat video tentang cara menghitung zakat asman. Jadi apa itu zakat asman? Zakat asman yang seperti kita ketahui yang seperti zakat yang biasa kita tahu, ya seperti zakat mal dan zakat lain-lainnya. Dan di sini ada tiga ada tiga tipe zakat, yaitu ada zakat emas, zakat perak, dan zakat mata uang yang akan saya jelaskan. Dan lain sebagainya yang ada, namun saya akan hanya menjelaskan tiga. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tiga, dan cara saya menjelaskannya adalah dengan cara memberi kalian soal, lalu saya akan menjelaskan kepada kalian dengan cara menjawabnya. Mari kita mulai dengan soal pertama. Jadi di soal pertama di sini kita ada, mari kita lihat. Nah, jadi di sini ada result kontennya. Jadi macam-macam zakat, ada emas, perak, dan mata uang. Dan kita akan langsung masuk ke yang ke pertama, adalah emas. Emas soal satu. Nah, jadi di sini ada soal yang bisa kalian lihat yang seperti Ibu Fatimah memiliki perhiasan ya, yang ini. Nah, nanti saya akan membacakan soalnya, lalu saya akan memberi kalian jawabannya dan menjelaskannya juga. Jadi di sini ada soal tentang Ibu Fatimah memiliki perhiasan emas sebanyak 120 gram yang telah disimpan selama 1 tahun. 1 tahun penuh. Apakah wajib zakat? Jika iya, berapa gram zakatnya? Nah, kita lihat di sini. Ibu Fatimah memiliki perhiasan emas sebanyak 120 gram yang disimpan selama 1 tahun penuh. Apakah wajib bayar zakat apa enggak? Nah, kalau iya, berapa tuh zakatnya? Berapa gram kita harus menzakat? Nah, caranya kita tuh harus cek nisabnya dulu. Gimana sih cara ngecek nisab? Nah, jadi cara ngecek nisab itu uh, kalian bisa cari di berbagai berbagai platform yang kalian tahu yang terpercaya seperti Rumaisho, Almahas, dan lain-lainnya. Dan setelah saya cari, saya sudah menemukan nisabnya. Ya, nisabnya adalah 85 gram. Nah, jadi kalau misalnya nisab itu tuh adalah, kalau kalian belum tahu nisab, jadi nisab itu adalah uh, adalah semacam patokannya gitu. Jadi nisab itu adalah patokan dari zakatnya. Jadi misalnya kalian punya 120 gram emas. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah punya lebih dari 85 gram atau udah melewati nisab, nah kalian harus bayar zakat. Nah, jadi karena di sini kita melihat Ibu Fatimah memiliki 120 gram, jadi otomatis dia harus bayar zakat. Tapi kita harus tahu dulu dia sudah mencapai haul apa belum. Apa itu haul? Haul itu adalah uh, waktu dia menyimpan hartanya tersebut. Jadi kalau misalnya dia udah nyimpan harta tersebut sudah haul, jadi dia harus membayar zakat juga. Dan zakatnya pun harus nisab. Jadi kalau misalnya zakatnya udah melebihi nisab atau udah nisab dan udah haul, dia harus bayar zakat. Nah, haul itu berapa sih? Haul itu selama 1 tahun penuh kalau buat emas. Nah, jadi caranya gimana? Caranya kita cek nisab dulu. Nah, karena di sini Ibu Fatimah udah memiliki 120 gram, maka dia harus membayar zakat. Dan dia juga sudah menyimpan 120 gram emas ini selama 1 tahun penuh. Nah, gimana sih cara ngitung kita tuh harus bayar berapa zakatnya gitu. Nah, jadi kita tuh cara ngitungnya gini. Kalian bisa buka kalkulator karena sekarang zaman udah maju, jadi tinggal cari kalkulator aja. Kalkulator. Nah, jadi sebentar. Nah, kalkulator. Nah, jadi di kalkulator ini kalian bisa cari aja. Jadi tuh uh, kalau kalian tahu, jadi 120 gramnya ini atau harta kita ini harus dikali harus dikali dengan 2,5%. 2,5%. Nah, jadi kita hitung aja di sini. Tadi harta kita tuh ada apa, harta Ibu Fatimah ada 120 gram. Nah, itu dikali sama 2,5%.
2,5%. Sebentar ya. Ini pakai ini dah. Bentar, saya sedang membuka kalkulator. Nih, jadi 120 gram. Ini tuh 120 adalah harta kita, harta Ibu Fatimah, dan dikali dengan 2,5%. Hasilnya berapa? Nah, kita lihat. Sebentar ya. Jadi tadi 120 gram dikali dengan 2,5%. 0,5%. Nah, sama dengan berapa? Nah, di sini 3. Otomatis jawabannya di sini adalah 3 gram. Jadi jawabannya adalah 3 gram emas. Jadi cara menghitung kita harus bayar berapanya ya begitu ya teman-teman ya. Jadi kita harus mengkalikan harta kita dengan 2,5%. Jadi kalau misalnya kita mempunyai 120 gram emas, cara kita tahu berapa sih kita harus bayar, kita harus kali dengan 2,5%. Jadi jawabannya di sini adalah 3 gram. Oke, baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Lalu di soal kedua, Pak Budi memiliki tabungan emas sebesar 60 gram selama 1 tahun. Apakah wajib zakat? Ya, yang seperti kita tahu dan seperti saya sudah bilang tadi, jadi tuh kita harus, gimana cara kita tahu kita tuh harus bayar zakat apa enggak, kita harus ngecek nisab dan haulnya dulu. Sedangkan di sini Pak Budi cuma memiliki harta emas sebesar 60 gram. Itu belum mencapai nisab, namun sudah mencapai haul. Apakah kita tetap wajib zakat? Apakah Pak Budi tetap wajib zakat? Tidak, karena dia belum mencapai nisab. Jadi jawabannya di sini belum wajib zakat karena belum mencapai batas nisab. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis yang kedua, yaitu adalah perak. Nah, jadi saya pengen ngasih tahu dulu, di sini tuh perak mempunyai nisab sebesar 595 gram dan haulnya tuh sama 1 tahun juga. Jadi di sini nisab perak tuh 595 gram dan haulnya tetap satu tahun. Nah, kita baca soalnya. Pak Doni memiliki koleksi perak seberat 800 gram dan sudah dia miliki selama 1 tahun. Nah, jadi seperti biasa, seperti sebelumnya, kita harus menghitung nisabnya udah mencapai nisab apa belum. Tadi saya sudah bilang, kalau misalnya nisab zakat perak itu adalah 595 gram. Nah, jadi otomatis sudah melebihi nisab, sudah melebihi batas nisab. Jadi, beliau Pak Doni wajib membayar zakat karena sudah mencapai nisab dan sudah disimpan selama 1 tahun. Jadi sudah mencapai haul juga. Dan seperti tadi, kita harus menghitung berapa dia harus membayar nisabnya. Dengan cara kita mengkalikan hartanya dengan 2,5%. Dan hasilnya sama dengan 20. Jadi jawabannya di sini, beliau Pak Doni wajib membayar zakat sebesar 20 gram. 20 gram. Karena di sini setelah kita kalikan di kalkulator 800 alias 800 itu hartanya Pak Doni dengan 2,5%, itu dengan 20, otomatis Pak Doni wajib membayar zakat sebesar 20 gram perak. Lanjut di soal kedua. Di sini ada soal perak yang kedua, yaitu seorang pengrajin menyimpan cadangan perak sebanyak 450 gram selama 1 tahun. Apakah wajib zakat? Nah, jadi di sini seperti yang kita lihat. Nah, jadi ada orang pengrajin menyimpan cadangan perak sebanyak 450 gram.
Nah, dari yang kita sudah lihat dari hartanya saja, beliau belum mencukupi untuk batas nisab. Namun beliau sudah mencapai karena sudah disimpan selama 1 tahun. Tapi beliau tetap saja tidak wajib membayar zakat dikarenakan beliau tidak mencapai nisab. Kita lanjut, ada yang jenis terakhir yaitu mata uang. Nah, jadi di sini ada mata uang ya. Di mata uang soal pertama. Dan sebelum itu saya ingin memberitahu kepada kalian bahwa uang itu uh, nisabnya setara dengan kita bisa standarkan dengan yang lain. Kita bisa standarkan dengan emas, kita samakan seperti emas atau perak. Namun saya akan mengambilnya dari contoh perak. Nah, kalau kalian lihat di perak itu ada 595 gram. Dan di kalau kita lihat di beberapa platform sekarang perak itu kalau 595 gramnya itu perak itu satunya tuh 1 gramnya 20.000. Jadi kalau misalnya kita kalikan dengan perak, berarti itu peraknya berarti kita harus mengkalikan 595 gram atau nisab perak tadi dengan 20.000. Nah, kita lihat di sini 595 maaf 595 dikalikan dengan 20.000. Nah, jadi di sini 11.900 atau jika kita jutakan itu akan menjadi sebentar ya 595 dikali dengan 20.000. Nah, 1.119.000 ya, sekian lah. Nah, jadi otomatis di sini nisabnya adalah 11.900.000. Oke, jadi karena di sini nisabnya 1.900.000, maka kita lihat di sini di soal kelima. Pak Yusuf memiliki tabungan di bank sebesar 60 juta. Maaf. Ada sedikit ralat. Jadi nisab uang tuh sebenarnya 29.750.000. Maaf ya, saya sedikit ralat tadi. Jadi nisab uang mata uang adalah 29.750.000. Nah, jadi kita lihat di sini di soal pertama dari zakat uang. Jadi uh, Pak Yusuf memiliki tabungan di bank sebesar 60 juta yang sudah tersimpan selama 1 tahun penuh. Apakah Pak Yusuf wajib zakat? Jika ya, berapa yang harus dibayar? Nah, jadi kita lihat di sini seperti biasa kita cek nisabnya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, nisabnya adalah 29.750.000. Sedangkan Pak Yusuf sudah melebihi nisab, yaitu memiliki harta sebesar 60 juta yang sudah tersimpan selama 1 tahun penuh, yang udah pasti beliau sudah haul. Nah, jadi otomatis beliau wajib zakat. Nah, kita hitung beliau harus membayar berapa zakatnya. Jadi seperti biasa kita kalikan hartanya 60 juta dikali dengan 2,5% sama dengan 1.500.000. Jadi beliau harus membayar 1.500.000. Harus membayar zakat sebesar 1.500.000. Lalu soal terakhir, soal mata uang. Jadi di sini kita lihat Ibu Amira memiliki simpanan uang sebesar
25 juta yang sudah mengendap selama 1 tahun. Apakah Ibu Amira wajib membayar zakat mal? Nah, jadi seperti yang kita lihat, yang seperti kita tahu, ya hisap uang adalah 29.750.000 dan kita lihat di sini Ibu Amira hanya memiliki harta sebesar 25 juta. Jadi kesimpulannya Ibu Amira tidak wajib membayar zakat dikarenakan uang masih di bawah nisab. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Saya harap ilmu saya bermanfaat dan maafkan saya jika ada salah perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.